Suaraku terdengar? Aman Kak, aman. Aman ya? Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Puji Tuhan bisa kembali lagi di sini setelah beberapa bulan. Dan puji Tuhan tadi udah mendengar tentang sharing-sharingnya dan luar biasa. Banyak hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan dan juga renungkan juga. Pada malam hari ini saya mencoba untuk membahas beberapa topik. Mungkin kita mulai dulu dengan asal-usul Massa dan Meriba. Ya, enggak. Jadi menarik ketika kita melihat ya teman-teman sini masalah yang dihadapi oleh orang-orang pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu adalah masalah ketiadaan air untuk minum. Ya, jadi kita lihat bahwa di ayat 1 di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi setelah itu mereka bertengkar dengan Musa dan Musa ngomong bahwa kok kamu mencobai Tuhan gitu. Dan itu juga hauslah bangsa itu akan air di sana dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Jadi nggak ada air, haus, bertengkar, mencobai Tuhan, lalu bangsa itu bersungut-sungut. Next. Nah, kita melihat lagi tentang munculnya dosa gitu di dalam kejadian manusia ya. Jadi kan menurut Didache Bible ya teman-teman. Jadi dosa ini kan memang mempengaruhi semua manusia nih akibat dari zaman Adam dan Hawa ya. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa dan akhirnya semua manusia pun terkena juga dosa. Dosa kan merusak martabat manusia dan juga menyebabkan luka parah juga pada kehidupan manusia. Nah, tapi perlu disadari juga bahwa pada perjanjian lama, teman-teman, Allah mengumpulkan dan menyiapkan umatnya untuk inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus yang juga menjadi manusia gitu ya. Yang akan memperbaiki kerusakan yang disebabkan dosa pada manusia. Cuma seperti biasa terjadi lagi, teman-teman, iman bangsa Israel melemah meskipun mereka telah melihat semua yang ajaib yang terjadi di Mesir dan juga yang terjadi di padang gurun juga. Kalau teman-teman Bapak Ibu ingat bahwa kan itu muncul mana dan burung puyuh ya di padang gurun. Nah, tapi iman bangsa Israel tetap melemah juga. Gereja Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik 401 mengajarkan bahwa kitab suci dan tradisi gereja selalu mengingatkan lagi bahwa ada dosa dan bahwa ia tersebar luas di dalam seluruh sejarah manusia. Kenapa? Karena manusia seringnya menolak mengakui Allah sebagai dasar hidupnya. Allah sebagai arahan pusat keterarahan hidup kita, sebagai patokan hidup kita terarah tidak, dilupakan oleh manusia. Akibatnya manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu perlu dipahami juga dalam KGK 403 bahwa Allah itu selain melepaskan Israel dari bangsa Mesir secara material gitu ya, secara fisik, tapi juga secara spiritual Allah juga membebaskan Israel dari dosa. Ya, jadi sungguh-sungguh bebas. Bebas secara fisik dan bebas juga secara spiritual. Nah, akibatnya kita mesti implikasinya adalah Israel yang makin sadar akan penyebar luasan dosa secara merata hanya dapat menemukan keselamatan kalau ia menyerukan nama Allah penebus. Jadi memang keselamatan dan kebebasan secara penuh itu hanya bisa didapatkan daripada Allah saja. Enggak, lanjut. Nah, lalu ada suatu komentar yang menarik sih dari Santo Cesarius dari Arles. Jadi apa sih yang kitab suci katakan tentang kejadian tadi itu ya? Dikatakan bahwa
dalam kehausan akan air, bersungut-sungutlah bangsa itu terhadap Musa. Ya. Dalam bahasa Inggris maupun dalam Targum Jonathan dan versi-versi lainnya pun ditekankan dalam kehausan akan air. Cuman aneh aja, kenapa kehausan akan air gitu? Emang haus yang bagaimana lagi? Kecuali itu ditekankan, kenapa mesti ditekankan? Karena ini kata-kata yang indah dari Santo Caesarius adalah, mengapa haus akan air padahal seharusnya mereka haus akan kebenaran? Seperti kita lihat di Injil Matius bahwa berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, dan jiwaku haus akan Allah yang hidup ya. Allah sumber hidup, Allah yang hidup gitu. Dalam Mazmur gitu ya, 2 ayat 3. Dan dikatakan bahwa banyak orang yang memang kehausan. Nah, yang benar maupun yang jatuh sama-sama haus. Tapi yang bedanya apa? Yang benar itu haus akan kebenaran, yang kedua haus akan kesia-siaan. Yang benar itu haus akan Allah, sementara orang yang jahat haus akan harta. Oleh itulah fokusnya tuh menurut Santo Caesarius salah. Harusnya mereka hausnya akan kebenaran, bukan haus akan air semata. Ini suatu kata-kata apologetik yang indah ya sebenarnya. Menarik dari Bapak Gereja ya, Santo Caesarius. Ya, lanjut. Nah, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Jadi, mesti dipahami bahwa ketika berseru-serulah Musa terhadap Tuhan ini apa sebenarnya? Sebenarnya itu dia berdoa bagi mereka, atau intercession, atau mungkin bahasa orang PD itu mungkin adalah doa syafaat, mendoakan orang lain ya, mendoakan untuk wujud orang lain, atau mungkin yang lebih umum lagi adalah doa umat gitu. Bahkan menurut Santo Hieronymus menafsirkan bahwa bahkan Musa itu lebih ingin dia mati dibandingkan kawanan yang dipercayakan padanya musnah. Ya, ini kenapa? Karena Musa ini dia meniru sang gembala yang tetap mau membawa domba yang hilang. Karena ya seperti biasa dari perumpamaan pun juga ya, gembala pun meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat untuk satu domba yang tersesat. Jadi sesayang itu ya gembala sama kawanannya, dan juga Musa sesayang itu juga sama bangsa Israel. Lanjut. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana dan di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu, peristiwa ini cukup banyak disebutkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama yang lainnya. Baik diulang ataupun dijadikan sebagai referensi. Seperti di Ulangan, di Mazmur, di Amsal, di Yesaya gitu ya. Mungkin bisa dicek nanti di setiap babnya gitu ya. Ada. Ini baru yang kecatat aja kita. Ya, silakan. Lanjut lagi. Nah, kita melihat nih makna teologisnya apa sih yang terkandung di dalam itu. Jadi Santo Caesarius lagi nih mengatakan, kan Tuhan berkata ya, ambillah tongkat itu dan pukullah batu itu sehingga batu itu menghasilkan air untuk bangsa tersebut. Kecuali gunung batu tersebut dipukul, gunung batu tersebut tidak memiliki air sama sekali. Tapi ketika dipukul, gunung batu tersebut menghasilkan sumber air dan sungai, seperti yang dikatakan dalam Injil. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, sama juga ketika ditusuk di kayu salib, dia juga memberikan sumber air dalam perjanjian baru. Dan haruslah dia ditusuk. Kalau nggak ditusuk, sehingga air darahnya itu, kalau nggak ditusuk kan berarti tidak mengalir ya teman-teman ya. Dunia itu akan musnah karena kehausannya menyiksa.
Kausan apa yang menyiksa itu? Kausan yang menyiksa akan firman Allah. Jadi memang dunia memang membutuhkan Kristus sebagai penebus gitu. Melalui air gitu ya. Air yang menghidupkan. Kita coba lanjut nih, kita coba bahas lagi tentang air yang menghidupkan ini. Air mukjizat dari batu tersebut, dari bahasan dari Didache ya, adalah sebuah lambang dari air kehidupan yang menandakan sakramen baptis dan ekaristi. Air juga melambangkan rahmat Roh Kudus yang adalah kelahiran baru dalam hidup dalam Kristus seperti dalam sakramen baptis. Jadi kalau kita lihat di KGK 694 ya, air adalah lambang tindakan Roh Kudus karena sesudah menyerukan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Jadi roh dalam pribadinya adalah air yang menghidupkan, yang mengalir dari Kristus yang disalibkan yang memberi kita kehidupan abadi. Ini ya. Jadi memang air itu tuh air yang menghidupkan ya, dan itu juga nggak cuma di perjanjian lama, sampai perjanjian baru juga masih ada. Lanjut. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu juga rabi-rabi itu juga menambahkan legenda bahwa batu yang adalah sumber dari air itu, berarti maksudnya batu yang dipukul itu ya teman-teman, itu tuh mengikuti bangsa Israel melalui padang gurun. Nah, Santo Paulus pada itu juga menafsirkan kejadian ini dan tambahan dari kejadian masih batu dipukul dan tambahan dari rabi ini sebagai lambang Kristus. Makanya kita lihat di dalam Korintus ya, di dalam surat Korintus yang pertama, kita lihat bahwa dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang ikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Paulus sebenarnya memainkan latar belakang atau konteks budaya pada saat itu gitu. Ya. Makanya ujuk-ujuk bukannya ujuk-ujuk tahu-tahu muncul ya, tapi mungkin kita orang modern yang kita nggak paham tentang latar belakang budayanya, mungkin kita nggak tahu kenapa batu karang rohani mengikuti gitu. Nah, ini gara-gara ada yang tentang dari legenda dari rabi-rabinya. Mangga lanjut. Lalu makna teologis yang mungkin menarik lagi adalah tentang perawan Maria gitu. Jadi kan kita lihat ya, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Jadi kalau batu aja bisa mengeluarkan air dan air laut aja bisa menjadi dinding, maksudnya ketika Musa membelah Laut Merah kan, lautnya kan jadi dinding loh. Jadi seolah-olah kayak padat gitu ya. Maka mungkin saja seorang perawan tuh melahirkan anak. Karena memang bagi Allah ya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau mukjizat yang aneh-aneh aja bisa dilakukan, apalagi suatu rencana Allah melalui perawan Maria. Lanjut. Nah, kita lalu akan sedikit bahas tentang asal-usul nama Massa dan Meriba. Jadi, tadi seperti yang kita sudah baca, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba karena mereka telah mencobai Tuhan. Gitu kan. Rib itu sebenarnya artinya bertengkar. Dan masa itu artinya menguji atau mencoba ya. Tapi ini kalau menurut Jerome Biblical Commentary, dia sebenarnya ditambahkannya dalam kemudian hari. Nah, maksudnya gimana nih kalau mencoba Allah ini, gimana kok dianggap sebagai suatu dosa nih? Jadi mencobai Allah itu adalah berarti bahwa orang mencobai kebaikan dan kemahakuasaan Allah melalui perkataan atau perbuatan. Dan ini juga mencakup keraguan-raguan akan kasih, penyelenggaraan dan kekuasaan Allah. Jadi ketika kita meragukan gitu ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya itu tanpa sadar kita sebenarnya sudah mencobai Tuhan ya. Meskipun memang ya tentu kita dalam batas manusiawi kita memang kadang susah ya untuk tetap Tuhan itu ini, kadang pasti kita pernah ragu, pasti dalam suatu titik kita mungkin kita sekarang pun masih ragu gitu. Tapi semoga
Anda dan saya gitu ya, mengingat bahwa hal itu adalah mencobai Tuhan gitu. Tuhan yang begitu baik, ternyata ya kita cobai gitu maksudnya. Kita seolah-olah kita nggak yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Dan tentu saja ini juga termasuk juga kita mencobai kemahakuasaan Allah, itu maksudnya misalkan katakanlah gini, katanya kan Tuhan kalau orang beriman tuh kalau sama ular beracun itu kena tidak akan mati. Itu ada di apa ya, kisah para di waktu itu tanda-tanda orang yang Allah menyertai orang gitu ya yang dikatakan oleh Yesus. Terus gara-gara itu kita masukin tangan kita ke kandang ular berbisa gitu. Mau lihat beneran nggak gitu. Ya itu namanya juga mencobai Tuhan gitu. Apalagi kalau kita tidak ada urusannya juga untuk ini aja cuma coba aja iseng gitu. Bahkan namanya aja udah coba gitu. Dan itu juga termasuk dalam mencobai Allah juga. Ya, jadi demikian. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa gunung batu yang memancarkan air itu merupakan lambang mistik Kristus. Dan kalau kita mencobai Allah, berarti kita melakukan kasih dan kebaikan Allah kepada umat manusia. Baik, itu yang poin pertama dari saya. Saya akan dilanjutkan dengan poin kedua dari Baptus. Mangga. Oke, terima kasih Jos, luar biasa. Next slide. Maaf ya, Kak sopan kita mencoba Tuhan. Nah, menariknya tadi ayat 17 ayat 7 itu diakhiri dengan kisah Masa dan Meriba di mana orang Israel mencobai Tuhan. Nah, anehnya, ini agak sedikit aneh gitu ya. Anehnya, tiba-tiba ayat dilanjutkan dengan kalimat bahwa orang Amalek melawan orang Israel. Nah, ini aneh. Kenapa? Karena ujub-ujub. Gitu. Dalam kitab Keluaran nggak pernah disebut tentang bangsa Amalek. Gitu. Kita dari Keluaran 1 nggak pernah dibahas sekali, ya kan? Nggak pernah disebutkan tentang bangsa Amalek. Orang Israel pernah punya kesalahan sama orang Amalek sebagai macamnya, nggak pernah gitu. Tapi tiba-tiba kemudian muncul ayat orang Amalek berperang melawan orang Israel. Nah ini aneh nih sebenarnya. Gitu. Kenapa kok ujuk-ujuk? Next. Jadi kenapa kok secara tiba-tiba orang Amalek ini menyerang orang Israel? Nah ini aneh. Nah itu ada dua teori. Teori yang pertama, kemungkinan karena orang Amalek menguasai rute perdagangan antara Arab dan Mesir. Gitu ya. Nah, jadi ketika Israel memporak-porandakan Mesir gitu ya, maka itu dianggap merusak perdagangan antara Arab dan Mesir. Akhirnya orang Amalek turun keuntungannya. Atau mungkin bisa jadi orang Israel sekarang posisinya itu berada, kita sudah lihat peta tadi ya, di mana posisi orang Israel sekarang ya, di Refidim. Bisa jadi posisi sekarang ini berada di jalur, di rute perdagangan antara Arab dan Mesir. Dan orang Israel dianggap mengganggu perdagangan itu. Nah, ini teori yang pertama. Kemudian, jadi orang Israel dianggap mengganggu rute perdagangan yang sebelumnya tidak dikuasai oleh, yang sebelumnya telah dikuasai oleh orang Amalek. Nah, next. Teori yang kedua adalah begini. Nah, kita tahu ya bahwa Amalek ini keturunan Esau. Kalau kita baca di Kejadian 16, ayat 12 dan ayat 16 itu bangsa Amalek itu keturunan Esau. Dari cucunya tinggal di sekitar Laut Merah. Ya. Dan dalam Targum Yonatan, nah teman-teman kok mungkin yang baru bergabung atau mungkin saya sedikit refresh ya, mungkin di sini ada sumber-sumber yang aneh. Ini apa sih Targum Yonatan gitu ya? Ini sekitar merefresh dan refresh ingatan kita ya. Targum Yonatan itu adalah suatu bentuk terjemahan tafsiriah. Dalam artian apa? Ini Targum Yonatan ditulis dalam bahasa Aramaik. Jadi bukan dalam bahasa Ibrani Targum Yonatan ditulis ya. Tapi Targum Yonatan ditulis dalam bahasa Aramaik. Dia menerjemahkan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani, namun ditambahkan dengan tafsiran-tafsiran.
Nah, begitu sih. Jadi diterjemahkan dengan penambahan tafsiran. Dan Targum Yonatan ini kemungkinan ditulis masih di abad-abad pertama. Ya kan, ada banyak targum seperti Targum Yerusalami, Targum Onkelos, Targum Neofiti, itu yang tulisan-tulisan tafsiran-tafsiran yang ditulis kira-kira di abad pertama. Dan ini tafsiran oleh siapa? Ini tafsiran oleh agama Yahudi. Nanti saya akan singgung lagi sedikit tentang Targum Yonatan ya. Jadi tafsiran dalam agama Yahudi, tapi agama Yahudi kuno di abad-abad pertama, di zaman Yesus atau sebelumnya, atau mungkin di zaman para rasul, atau mungkin bahkan di zaman muridnya para rasul. Tapi bukan tafsiran Kristen, tapi tafsiran Yahudi. Nah, dalam Targum Yonatan dikatakan begini, tafsirkan begini bahwa and on account of the disagreement which had been between Esau and Jacob, he came and waged war with Israel in Rephidim, and took and killed some of the men of the house of Dan. Jadi seakan memang ini mengangkat kisah bahwa di mana karena Amalek ini keturunannya Esau, gitu ya. Jadi leluhurnya dulu adalah Esau, dan Esau itu pernah konflik dengan Yakub. Padahal kalau kita baca kitab Kejadian, Esau dan Yakub itu sudah rekonsiliasi. Kita sudah pernah bahas ini ya. Esau dan Yakub sudah rekonsiliasi. Tapi ternyata apa? Bangsa Amalek masih menyimpan kebencian terhadap orang Israel. Karena Esau dulu pernah ditipu sama Yakub. Nah, jadi orang Amalek masih memegang kebencian leluhur. Padahal leluhurnya sendiri, Esau sendiri sudah rekonsiliasi sama Yakub. Nah, dan ini kalau dalam psikologi saya lupa istilahnya, tapi ini ada penyakitnya. Jadi masih memegang kebencian leluhur. Sebagai contoh misal begini. Kita tahu memang sekitar abad 15, abad 16, ketika Protestan pecah dari Katolik, begitu ya. Nah, ini luka batin belum selesai, tapi ini luka batinnya sudah dari leluhur, gitu ya. Dan contohnya begini, ketika abad ke-15, abad 16, ketika Protestan pecah dari Katolik, kita tahu di saat itu memang mengerikan. Jadi antara gereja Katolik dan Protestan itu saling bunuh-membunuh, saling siksa-menyiksa. Itu tercatat dalam sejarah. Nah, dan akhirnya alhasil apa? Banyak sekali orang Protestan yang begitu membenci gereja Katolik. Dan sebaliknya mungkin banyak juga orang Katolik yang begitu membenci gereja Protestan, gereja Lutheran. Nah, tapi itu kan masa lalu. Itu sudah 500 tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat di orang sekarang, tahun 2022 ini pun, ternyata masih ada loh orang-orang Protestan yang begitu membenci gereja Katolik. Karena dasarnya apa? Mereka mengungkit lagi masalah 500 tahun yang lalu. Wah, itu gereja Katolik dulu membunuh gereja-gereja Protestan. Oh, begitu. Padahal itu dari 500 tahun yang lalu, nggak ada hubungannya sama kalian, nggak ada hubungannya sama kita, gitu. Tapi masih disimpan terus dalam hati sebagai satu kebencian leluhur. Nah, ini tidak tepat. Dan inilah yang kemungkinan juga terjadi atas orang Amalek. Gitu. Kenapa tiba-tiba orang Amalek menyerang orang Israel? Next. Nah, kemudian akhirnya muncullah satu tokoh. Gitu ya. Yang tokoh ini akan jadi tokoh yang sangat penting sampai masuknya bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan. Bahkan tokoh ini masuk, Musa nggak masuk, tapi tokoh ini yaitu Yosua masuk. Akhirnya Yosua dipilih untuk memimpin peperangan melawan orang Amalek. Next, lalu ada suatu kejadian supranatural, gitu ya, di mana ketika Musa mengangkat tangan, orang Israel itu lebih kuat daripada orang Amalek. Orang Israel bisa melawan mundur orang Amalek. Pas Musa capek mungkin tangannya ya, dia turun dulu sedikit gitu kan. Wah, dia lihat orang Israel mulai kalah dari orang Amalek. Orang Amalek lebih kuat. Nah, karena melihat itu sampai Harun ini abangnya Musa ya, kakaknya Musa, Harun dan Hur ini sampai menopang kedua tangannya Musa. Biar apa? Biar tangannya tetap terangkat gitu ya. Luar biasa emang Musa ini ya. Jadi kekuatan supranatural luar biasa. Supaya tangannya tetap terangkat gitu ya. Dan Musa duduklah, kamu duduk, tanganmu ditopang sama Harun dan Hur. Bayangin abangnya sendiri sampai menopang tangannya Musa. Demi bangsa Israel boleh menang. Dan kita tahu, nah, next lagi, kita bisa lihat makna apa di sini.
Sebenarnya apa yang Musa sedang lakukan? Apakah Musa hanya sekedar mengangkat tangan? Nah, kita lihat ya, dalam Targum, mundur. Dalam Targum Yonatan, ya, ini tafsiran Yahudi kuno, sekali lagi saya ingatkan ya, dikatakan Moses lifted up his hands in prayer. Jadi Musa mengangkat tangan itu sedang berdoa. Jadi Josh juga sempat singgung ya bagaimana Musa itu intercession. Musa berdoa syafaat untuk orang-orang Israel. Gitu ya. Nah, ini tafsiran Yahudi mengatakan begini. Lalu pertanyaannya tafsiran Kristen gimana, Bert? Masa tafsiran Yahudi yang dipakai ya gitu ya. Next, kita coba lihat apa yang tafsiran Kristen katakan. Tafsiran Kristen Katolik lebih tepatnya ya. Dalam Jerome Biblical Commentary dikatakan apa? Kemenangan besar bergantung pada kekuatan syafaat Musa. Wah, ini luar biasa ya. Ini doa syafaat Musa itu luar biasa. Gitu ya, makanya kalau kita sedang mengadakan doa syafaat, datanglah, joinlah bersama kami. Gitu ya, untuk kita berdoa bersama-sama. Mungkin ada yang sedang lemah letih lesu, ada yang mungkin doa ini bangsa ini perlu didoakan, gitu ya. Pekerjaan kita mungkin, gitu kan, keluarga kita yang perlu didoakan. Kita ikut berdoa bersama-sama. Kalau syafaat Musa satu orang aja powerful gitu ya, apalagi kalau kita bersyafaat bareng-bareng, gitu ya. Mungkin kalau yang di luar kota bisa ikut online, yang ada di Bandung bisa ikut offline, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi bergantung pada kekuatan syafaat Musa. Dan Musa itu sebagai figur dari Kristus. Itu Jerome Biblical Commentary tahun 1968. Catat tahunnya, tahun 1968. Nah, kita coba lihat tafsir yang lebih tua lagi. Ya, itu tadi di abad 20 tahun 1968. Kita coba mundur lagi ke abad pertengahan. Di sini ada dari tahun 1600-an, 1700-an, 1800-an ya, di abad pertengahan. Dikatakan apa? Musa adalah figur Kristus disalib. Jadi ketika Musa mengangkat tangan itu seperti Kristus yang disalib mengangkat tangan. Gitu ya. Terus tangan Musa ini diduga gitu membentuk tanda salib. Itu mungkin bukan seperti ini, tapi mungkin seperti ini ya, gitu kira-kira dugaan. Lalu dikatakan juga Musa dan Yesus Kristus yang membangkat tangannya itu seperti Yesus Kristus yang memberkati murid-muridnya. Itulah Musa. Ketika Musa memberkati bangsa Israel saat itu, mendoakan bangsa Israel supaya menang peperangan, seperti Yesus yang mengangkat tangan dan mendoakan memberkati murid-muridnya. Jadi saya baca sekilas saja supaya cepat ya. Kok dibaca lama kita. Nah, itu tafsiran abad pertengahan. Lalu kita coba cek lagi tafsiran yang lebih kuno lagi. Gitu ya, next. Ternyata ada dari tafsiran yang lebih kuno lagi. Santo Maximus dari Turin tahun 380 sampai 465 dikatakan apa? Nah, ini ketika tangan Musa terangkat ini seperti bentuk salib. Nah, bahkan dia berapologetik gitu, dikatakan bahwa layar perahu saja bentuknya seperti salib. Nah, itu kira-kira ya. Burung terbang di udara bentuknya seperti salib. Nah, itu kira-kira. Jadi salib itu sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber arah hidup kita, begitu ya. Dan di dalam Kristus Yesus yang baginya kemuliaan sampai selama-lamanya, itu kira-kira. Itu Santo Maximus dari Turin. Yang lebih tua lagi, Santo Yohanes Chrysostom, ya, tahun 347 sampai 407, mengatakan apa? Gambaran itu diberikan melalui Musa, tetapi kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi Musa adalah figur Yesus Kristus yang akan datang kemudian di dalam perjanjian baru. Nah, kalau Musa saja ketika mengangkat tangan, itu perlu ditopang sama Harun dan Hur. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia datang, dia mengangkat sendiri tangannya di atas salib dengan kuasanya sendiri. Itu kata Santo Yohanes Chrysostom. Ya, saya masih kurang puas. Kita coba cari tafsiran yang lebih tua lagi. Coba next. Nah, ya Santo Gregorius dari Nazianzus 329 sampai 389. Katakan apa? Bahwa ya, jadi Musa yang mengeluarkan tangan itu seperti memfigurkan salib. Nah, kan? Jadi Musa mengangkat tangan itu seperti salib juga yang memberi kemenangan. Gitu. Tertullianus lebih tua lagi tahun 155 sampai 230. Ya kan? Sama. Bahwa Musa ini memfigurkan Tuhan Yesus. Ya kan? Di mana Tuhan Yesus menjadi pokok amanat. Gitu. Dan sosok salib juga diperlukan. Gambar itu yang melaluinya Yesus adalah untuk memenangkan kemenangan. Jadi Musa yang mengangkat tangan itu adalah figur Kristus yang disalib.
Itu Tertullianus tahun 155 sampai 230. Yang lebih tua lagi masih ada, Santo Justinus Martir. Ini mungkin kita sering dengar namanya, ya, bahwa seperti Musa itu tetap mengangkat tangan sampai petang, gitu ya. Itu sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus juga tinggal di kayu salib itu sampai petang ketika ia dikubur. Kemudian dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Nah, next. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Teman-teman, Bapak Ibu, kita lihat tafsiran Kristen dari abad kedua, ya, Santo Justinus Martir tahun 100 sampai 165, sampai abad ketiga, abad keempat, gitu ya, abad kelima, sampai abad pertengahan, gitu ya, bahkan sampai abad ke-20, bahkan sampai sekarang. Kita masih mewarisi tafsiran yang sama. Bahwa Musa mengangkat tangannya adalah figur Tuhan Yesus Kristus membentangkan tangan pada salib. Ini bentuk tradisi suci gitu kira-kira ya. Jadi bagaimana kebenaran itu, bahkan tafsiran terhadap perjanjian lama itu masih diterus sampaikan tanpa putus dari tahun 100, dari zaman Justinus Martir coba. Sampai sekarang tak terputus. Inilah kehebatan Gereja Katolik, kekayaan dari Gereja Katolik, dan bagaimana Gereja Katolik masih menjaga kebenaran pengajaran iman yang diwariskan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul kepada murid-murid para rasul, dan sampai seterusnya. Kalau Bapak Ibu tahu, siapa Santo Justinus Martir ini? Santo Justinus Martir ini sahabat dari Santo Irenaeus dari Lyon. Santo Irenaeus itu murid dari Santo Polikarpus dari Smyrna. Dan Santo Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes. Siapa Rasul Yohanes? Murid langsung Tuhan Yesus. Jadi sangat mudah melacaknya. Siapa ini orangnya, siapa muridnya, siapa garis muridnya, siapa gitu kan. Keturunan rohaninya siapa, anak rohaninya siapa. Itu semua bisa dilacak dengan mudah. Itulah tradisi suci. Itulah suksesi apostolik yang kita miliki, gitu. Nah, lalu kita sebagai awam bagaimana kita bisa serupa dengan ini, begitu ya? Ya inilah kita kembali lagi, inilah pentingnya komunitas, inilah pentingnya pembimbing rohani, begitu ya? Pentingnya seperti ini, gitu. Seperti saya dan istri juga kami punya seorang pembimbing rohani, gitu kan, seorang pasutri yang senior juga di Badan Pelayanan Keuskupan di Keuskupan Bandung, kita juga punya, gitu kan, dan beliau itu juga punya pembimbing rohaninya dulu, gitu. Dan pembimbing rohani juga dulu punya pembimbing rohaninya sebelumnya. Nah, pola ini bisa kita ikuti sampai sekarang, gitu kan. Seperti tadi saya katakan, misal Santo Hippolytus dari Roma, misalnya, Santo Hippolytus ini murid dari Santo Irenaeus. Santo Irenaeus murid dari Santo Polikarpus, Santo Polikarpus murid dari Rasul Yohanes, Rasul Yohanes murid langsung Tuhan Yesus. Ini jelas garisnya, begitu ya. Nah, ini sesuatu yang begitu memberkaya kita dan dapat menjamin kebenaran ajaran iman. Gitu. Jadi kalau katakan, emang benar nggak sih Gereja Katolik mewarisi ajaran iman yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus? Benar, pasti, yakin. Dari mana? Semua bisa dilacak. Nah, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada pastor entah berantah dari mana dapat ilham Roh Kudus mengatakan A, B, C, D, E, F, G gitu. Tidak demikian. Gitu ya. Semua ada garisnya, semua bisa dilacak sampai ke Tuhan Yesus sendiri. Nah, next. Dan akhirnya memang menanglah, gitu ya. Yosua mengalahkan Amalek. Dan menariknya juga dalam Targum Yonatan dikatakan apa? Bahwa yang mengalahkan Amalek ini Joshua oleh siapa? By the mouth of the word of the Lord. Jadi dengan firman, dengan perkataan dari firman Allah. Jadi Targum Yonatan yang ada tafsiran Yahudi mengatakan sang firman Allah, gitu ya, Dabar Elohim,
Memra Allah, firman Allah itu berkata-kata. Nah, ini menarik. Loh, kok bisa firman Allah itu berkata-kata? Bukannya firman itu adalah perkataan itu sendiri kan begitu kan? Jadi kok firman Allah berkata-kata gitu. Nah, ini menarik. Kita sebagai orang Kristen mudah sekali sebenarnya kita memahami ini. Karena kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 1 siapa firman itu? Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Gitu ya. Maka kok di dalam Injil nggak pernah dikatakan berfirmanlah Tuhan Yesus, nggak pernah. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah. Jadi nggak pernah dikatakan Yesus berfirman, nggak pernah. Karena Yesus sendiri adalah firman Allah. Next. Nah, bahkan ketika dikatakan Musa mengatakan Tuhanlah panjiku atau Adonai Nisi, gitu, Yod He Vav He Nisi, Adonai Nisi, gitu ya, atau mungkin dalam penyebutan yang lain Yahweh Nisi, gitu ya, Adonai Nisi lebih tepatnya. Itu dalam Targum Yonatan dikatakan apa? The word of the Lord is my banner. Firman Tuhanlah panji-panjiku. Nah, kembali lagi siapa firman Tuhan ini? Kita sebagai orang Kristen mudah sekali membacanya. Gitu kan? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu begitu kelihatan di perikop kali ini ya. Kita mau saya katakan, ini luar biasa sekali. Kita mudah sekali menemukan Yesus dalam perikop ini. Gitu. Tentu tidak secara literal Yesus dituliskan, tapi dalam tafsiran, dalam pemahaman gitu ya, kita bisa membacanya dengan luar biasa. Jadi Yesus tidak pernah tidak ada istilah Yesus baru bekerja pada perjanjian baru, tidak ada. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus bekerja dari sebelum segala abad sampai sepanjang segala abad, gitu. Kira-kira. Next. Nah, terus kemudian dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Pertanyaannya, apakah orang Amalek dimusnahkan? Di bumi hanguskan? Jawabannya tidak. Next. Bahkan orang Amalek itu masih, sampai zaman Saul, itu masih masih menghadapi orang Amalek. Bahkan ini nggak tuntas. Ya, next. Kita baca, Saul menyisakan satu orang raja. Ayat 9 itu. Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag. Gitu ya. Siapa Agag? Itu ayat 8-nya. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Nah, ini belum tuntas. Jadi orang Amalek masih belum tuntas. Next. Dan akhirnya Esther, seorang wanita yang luar biasa, orang Ibrani tapi menjadi istri raja orang Persia, harus berhadapan dengan Haman, orang Agag. Sampai zaman Esther pun masih menghadapi orang Amalek ini. Nah, begitu kira-kira. Next. Maka dari sini kita bisa pelajari apa? Tanpa satu alasan yang jelas, orang Amalek memerangi orang Israel. Bisa jadi karena itu tadi, kebencian leluhur. Ya, yang tidak dibenarkan lah. Yang kedua, Musa mengangkat tangannya adalah figur Tuhan Yesus Kristus membentangkan tangan pada salib. Yang ketiga, perlawanan antara orang Israel dengan orang Amalek berlanjut sampai ke zaman Saul, bahkan zaman Esther. Terima kasih. Monggo silakan Jos, dikebut.